Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya melalui siaran radio BBC London. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Permisi saudara-saudara, saya sekarang membawa kabar gembira bahwasanya Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Bagaimana kalau sekarang kita harus mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Persiapan kemerdekaan. Tidak bisa Pak, ini harus segera. Kalau begitu saya mohon waktu untuk berbicara dengan tokoh-tokoh tua untuk mempersiapkan semuanya. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Mr. Subandrio dan rekan-rekan yang lainnya. Tadi saya kedatangan Syahrir, Wikana, dan Darwis.
Kalau menurut saya itu mesti perlu pertimbangan yang lebih matang lagi, karena di lain pihak juga kita kan sedang menggodok ini dalam sidang PPKI. Jadi dikaitkan lagi, kita harus pertimbangkan kekuatan kita tidak sepadan dengan kekuatan militer Jepang. Bagaimana? Saudara kami membagi dulu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh. Tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Maaf Bung, saudara saya asingkan ke Rengas Dengklok karena ditakutkan saudara banyak tekanan dari tentara Jepang. Apa maksud saudara membawa saya dan Muhammad Hatta ke sini? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Laksamana Maeda. Ya, ada. Saya ambil. Yang akan menandatangani naskah proklamasi ini. Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini ikut menandatangani naskah proklamasi tersebut? Bagaimana kalau yang menandatangani naskah proklamasi ini Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Apakah ada mesin ketik? Ada. Saya baru pulang dari Rengas Dengklok bertemu Setelah dengan usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, diantaranya Soekarno pulang dan disambut oleh istri. dan kaum muda, Sahrir, Darwis dan yang lainnya. Apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Bagaimana kalau yang terbaik saja? Itu bagus, Bu.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 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 Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa yang satu Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.